kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Senang sekali kita masih bisa melanjutkan materi trigonometri, yaitu mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Selama ini koordinat yang sering kita pakai itu kan koordinat kartesius ya. Nah, kali ini kita kenalkan pada koordinat kutub. Hubungan dari koordinat kartesius dan koordinat kutub dapat kita gambarkan seperti ini. Ini sumbu koordinatnya, misalkan ada sebuah titik, yaitu titik P, posisinya berada di sini ya. Titik P ini, kalau kita tuliskan dalam koordinat kartesius, itu berarti kan kita menuliskannya x, y, di mana x adalah jarak dari 0,0 ke garis putus-putus yang ini, namanya x, kemudian y-nya adalah jarak dari titik 0,0 ke garis putus-putus yang ini, y. Bisa juga dituliskan di sini. Kalau dituliskan berarti x, y. Ini namanya koordinat kartesius. Sedangkan koordinat kutub itu penulisannya adalah r, theta. R-nya apa? R adalah jarak dari 0,0 ke titik ini. Berarti garis miring ini namanya R. Sedangkan theta adalah sudut yang terbentuk dari R dengan sumbu X positif. Berarti ini sudutnya. Bisa difahami ya. Kalau kartesius itu X, Y, sedangkan kalau koordinat kutub adalah R, theta. Berikutnya kita akan belajar bagaimana sih caranya mengkonversi atau merubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Penulisan koordinat kartesius itu kan x, y, sedangkan koordinat kutub adalah r, theta. Jika yang diketahui adalah x dan y-nya, kemudian kita akan menentukan r-nya, berarti kita terapkan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku ini. Letaknya di sini sikunya. Masih ingat ya bagaimana teorema Pitagoras? Ya. Jadi r adalah akar dari x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Terus bagaimana dengan tetanya? Teta, karena yang diketahui adalah x dan y, coba diperhatikan. Ada segitiga siku-siku, ini x, ini y. Masih ingat ya konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Iya, berarti y ini sebagai sisi de, x-nya sebagai sisi sa. Untuk R ini kan sisi miringnya ya. Karena yang diketahui adalah X dan Y-nya, mau menentukan tetanya, berarti kita gunakan sin atau cos atau tangen ya. Iya, kita gunakan tangen. Rumusnya tangen itu kan, tangen theta itu adalah de dibagi sa. D-nya adalah Y, sedangkan sa-nya adalah X. Berarti tangan theta adalah Y per X. Yang perlu dijadikan catatan di sini, theta itu kan tidak mesti ada di kuadran 1. Theta bisa berada di kuadran 2, 3, ataupun kuadran 4. Nah, jika X, Y-nya sama-sama positif, X-nya positif, Y-nya positif, berarti berada di kuadran berapa? Iya, kuadran 1. Sama-sama positif. Jika X-nya negatif, Y-nya positif, coba kita analisa. X-nya negatif, Y-nya positif, berada di kuadran 2. Kalau sama-sama negatif gimana? X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti berada di kuadran 3. Sedangkan jika X-nya positif, Y-nya negatif, berada di kuadran 4. X-nya positif, Y-nya negatif. Masih ingat ya bagaimana rumus yang digunakan pada masing-masing kuadran ini?
Untuk kuadran 1, kita langsung pakai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa yang sudah kita hafalkan di tabel. Sedangkan untuk kuadran 2, rumusnya 180 dikurangi alfa. Kuadran 3, 180 ditambah alfa. Dan kuadran 4, rumusnya 360 dikurangi alfa. Berikutnya kita belajar bagaimana cara mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Jadi kebalikannya ya. Diketahui R dan θ-nya, mau menentukan X dan Y-nya. Konsep yang kita pakai adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini masih kita pakai tadi. Jika yang diketahui adalah R dan θ-nya, kita ingin menentukan X-nya, sisanya, berarti kita pakai sin atau cos atau tangen ya? Iya, pakai cos. Kalau sin kan demi, sedangkan cos sami. Nah, cocok ya. Mi-nya diketahui, sisanya akan kita tentukan. Sehingga kita pakai cos. Sini. Cos theta adalah sami sanya X, Mi-nya R. Yang akan kita tentukan adalah X-nya. Berarti kita kalikan silang. Jadi X sama dengan R dikali cos theta. Sedangkan Y kita tentukan dengan menggunakan sin. Karena sin rumusnya demi. D-nya akan kita tentukan, Mi-nya sudah diketahui. Jadi gini. Sin theta, D-nya adalah Y, Mi-nya R. Sin theta sama dengan Y per R. Karena kita akan menentukan Y-nya, berarti dikalikan silang jadinya Y sama dengan R dikali sin theta. Nah, seperti ini. Coba kita aplikasikan ke dalam contoh soalnya. Misalkan kita diminta menentukan koordinat kutub dari koordinat kartesius 4, -4. Kita ilustrasikan dulu. Nah, kabarnya begini. X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini berada di kuadran 4. Karena kita akan menuliskan ke dalam koordinat kutub, berarti kita perlu mengetahui berapa sih R-nya dan berapa sih θ-nya. Perhatikan di sini, θ dihitung dari sumbu X positif dengan R-nya. Jadi, ke sini. Rumus menentukan R tadi gimana? Ya, R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 4 dan Y-nya negatif 4. Jadinya akar 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Negatif 4 dikuadratkan hasilnya juga 16 ya. Negatif dikali negatif kan positif. 16 ditambah 16 itu boleh saya tulis menjadi 2 kali 16. Paham ya maksudnya? Oke. 2 dikali 16, 2-nya nggak bisa diakar, 16-nya diakar jadinya 4. Jadi hasilnya 4 akar 2. Untuk θ-nya gimana? Kita pakai tangen. Tangen θ adalah Y per X. Y-nya negatif 4, X-nya 4. Negatif 4 dibagi 4 hasilnya berapa? Iya, hasilnya negatif 1. Untuk menentukan θ, kita abaikan dulu tanda negatif. Nah, kita ingat-ingat di materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, tangen berapa sih yang ketemunya 1? Ya, ternyata tangen 45, jadi θ-nya 45. Itu kalau ada di kuadran 1. Karena ini negatif, berarti letaknya bukan berada di kuadran 1. Dan tadi sudah kita analisa bahwa letaknya berada di kuadran
4. Berarti kita hitung kalau di kuadran 4, tetanya berapa? Rumusnya 360 dikurangi 45 sama dengan 315. Jadi tetanya adalah 315 derajat. Sehingga koordinat kutubnya kita tuliskan. Koordinat kutubnya adalah R-nya 4 akar 2 dan tetanya adalah 315 derajat. Seperti ini. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, ini kebalikannya ya. Tadi kan sudah kita dapatkan bahwa koordinat kutubnya adalah 4 akar 2, 315 derajat. Nah, di sini kita akan buktikan apakah kalau ini dikonversi ke koordinat kartesius akan kembali ke soal semula tadi, yaitu 4, -4. Nah, kita gambar dulu. Tetanya 315, R-nya 4 akar 2. Penulisan koordinat kartesius itu kan X, Y ya. Dan tadi sudah kita rumuskan untuk menentukan X, rumusnya adalah R cos theta. Sedangkan Y-nya adalah R sin theta. Di soal ini sudah diketahui R-nya 4 akar 2 dan tetanya 315. Berarti tinggal kita masukkan. 4 akar 2 dikali cos 315 derajat. Kemudian R-nya 4 akar 2 lagi. Sin 315 derajat. Nah, tinggal kita hitung. 315 itu kan berada di kuadran 4. Di kuadran 4, cos-nya bernilai positif dan sin-nya bernilai negatif. Sehingga jadinya gini. 4 akar 2 dikali positif cos. Rumus untuk kuadran 4 kan 360 dikurangi berapa ya? Ketemunya 315. Ternyata dikurangi 45. 4 akar 2 dikali sinnya bernilai negatif. Berarti negatif sin 360 dikurangi 45 juga. Sehingga kita dapatkan 4 akar 2 dikali cos 45 derajat, 4 akar 2 dikali negatif sin 45 derajat. Cos 45 berapa ya? Cos 45 adalah setengah akar 2. Sedangkan sin 45 juga setengah akar 2. Tinggal kita kalikan, 4 akar 2 dikali setengah akar 2. Akar 2 dikali akar 2, hasilnya kan 2 ya. 2 dikali setengah hasilnya 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Jadinya ini 4 akar 2 dikali negatif setengah akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. 2 dikali setengah hasilnya 1, ini ada negatifnya ya, jadi 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Nah, sudah ketemu. Jadi koordinat kartesius dari koordinat kutub 4 akar 2, 315 derajat adalah 4, negatif 4. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Semoga bisa difahami dengan baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.